104,6 FM. Kita balik lagi dalam obrolan pagi dengan narasumber kita, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Buleleng melalui program Dinas Sosial. Untuk sesi ini, rekan-rekan, kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran masukan tampaknya terkait dengan topik yang kita bahas. Tampaknya sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Swastiastu. Oke, dengan silakan Pak Sengan. Menanggapi yang disampaikan oleh Pak Adit tadi, sebenarnya kriteria masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan sesuai dengan data yang dia dapatkan di sosial. Ternyata di sanalah kerenggangan daripada program pemerintah, Pak. Sebenarnya program pemerintah sesuai dengan disampaikan oleh Pak Kadek tadi itu harapan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun kerenggangannya di desa sesuai dengan data yang dia dapatkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, Pak Kadek. Karena mungkin di sana ada unsur kelompok, golongan, warna dan lain sebagainya. Itulah penyebabnya, Pak. Nah, maka dari ini yang sangat berharap sekali dan yang mematuhi melalui dinas sosial pada cukup sekali terjadi kelamaan yang kurang ya Pak. Tapi yang berharap sekali kepada Pak Teman Buleleng yang yang kendala yang umat pada hari ring masyarakat ya kan. Seperti yang dapat banyak kali dapat data untuk kemiskinan masyarakat desa karena kekurangan penjagaan ya Pak. Maka yang umat ring Pak Kadek jangan yang umat ring Pak Adit, yang kepacang yang liring masyarakat ya kan. Ini karena tercocok oleh program pemerintah, tercocok oleh kerja ya kan. Dengan mana bantuan kita banyak sekali Pak, banyak sekali yang mendapatkan data dari dinas sosial. Dan juga yang mengucapkan terima kasih kepada dinas sosial yang memberikan datanya untuk memonitor bantuan yang ada ke desa-desa. Maka dari itulah ada barometernya bagi kami di masyarakat desa untuk menyampaikan kepada dinas sosial Pak. Hanya sekali Pak, nanti yang sampaikan di dalam dengan Pak Kadis, permasalahan yang ada di desa sangat menimpa karena ini yang menyebabnya kerenggangan program pemerintah Pak Kadis karena sistem golongan dan ada emas ada perak itu Pak. Itu penyebabnya Pak. Itu Pak Kadis. Terima kasih Pak Sengan di belakang Pak Sengan Barespe. Halo, selamat pagi. Oke, Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Dengan Nambion. Silakan Nambion yang ada di Mayong sekarang, Nambion. Swastiastu, Pak Kadis. Swastiastu. Begini ya, yang memberikan informasi Pak Kadis, khususnya oleh dinas sosial ini juga pada dari khusus kemiskinan ya. Orang-orang miskin antara putih garis bawah ya. Ini tapi yang timbul berbagai pertanyaan kepada Kadis sehubungan dengan sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 profil miskin anak terhadap penduduk penyandang cacat garis bawah penyandang cacat yang diberikan cacat pada sekali. Tapi yang seorang PNS nanti sudah pensiun. Kemarin ada program salah satu yang tadi Bapak baca program dengan cacat. Itu khususnya penyandang cacat tunanetra di bawah organisasi teruni. Ya. Di sana mendapat bantuan usaha ekonomi produktif. UPE dengan cacat itu terdaftar lebih kurang 50 yang lebih, disetujui 43 termasuk diri saya, termasuk saya. Sebelumnya Bapak menginformasikan mengumpulkan buku tabungan. Saya dari Mayang ke peserta sengaja Kadis Bapak tabungan, termasuk apakah masih berlaku tabungan itu. Saya dari Mayang langsung di sektor radio Pak membaca dari rekaman. Bahkan diancam kalau seandainya sudah mengumpulkan surat keterangan masih berlaku dari bank atau tabungan, jangan salahkan
diri saya tidak muncul. Itu karena Pak Maman menganjurkan dari Kementerian Sosial, karena ada tabungannya itu dibilang satu masih sulit dimasukkan, apa itu nggak pernah sulit masuk alasannya. Dua, terakhir baru muncul karena PNS saya pensiun sudah. Nah, saya betul-betul merasa tidak enak, Pak. Karena di sini baru-baru seorang miskin. Dan dulu saya tidak akan minta bantuan seperti ini, Pak. Malu saya PNS pensiunan minta uang dari pemerintah. Karena program dari pemerintah diberikan oleh pemerintah untuk saja pada masyarakat luas secara umum tidak memandang PNS dari baru tak apa. Karena pasal 34-45 di sana mencakup di sana inflasi undang-undang 14 itu tentang saja. Ada undang-undang nomor 11, 19, 16 tentang undang baru seorang bilang cacat. Dan jelas ini secara umum. Itu pertama. Kedua, ini ada kejanggalan. Dalam penerimaan dana WIP itu yang 5 juta itu ada orang awas. Itu nyaman rentanil. Itu mitra baktinya belum mesti keberapa ini. Beliau itu orang awas normal, bukan tunanetra. Ternyata dia dapat menerima 5 juta. Saya sampaikan Pak Maman. Saya sampaikan Pak Kadis masa ini. Ini ada jelas fiktif. Ini ada pembohongan. Mestinya mendapat tenaga tenaga diberikan orang awas. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya Kadis atas pensiunan. Ada kedua kontrak. Itu kemana di pengarah itu bekerja di cabang kontrak. Dengan Pak Negara di Buru di Pengancini. Itu anak kaya, Pak. Kaya sekali hektar pejalan tanah itu. Banyak orang kaya di pengacatat ini. Itu orang miskin masuk, Pak. Nah, ini yang saya sampaikan Pak Kadus. Besok jangan cepat kecolongan. Besok tolong didata langsung sebagai pasangan langsung ke bawah. Jangan percaya dengan pemahaman lapaknya. Kita langsung cari sekali ke bawah, data itu apa betul, cuma netral hanya melihat total, melihat setengah atau melihat apa. Itu ada ukurannya. Iya. Terima kasih Pak Kadus. Yaitu adalah saya yang terakhir, saya pernah musibah Pak di Desa Mayong. Di Desa Mayong, saya tinggal Mayong karena itu tenang cacat, itu saya tidak jalan. Sampai sekarang ada berapa kursi roda, berapa tahun Pak. Saya mengatakan bahwa Pak Kadis dan Pak Kadis menjanjikan Agustus sampai sekarang tidak muncul. Kursi roda sendiri saya. Sampai sekarang saya bisa jalan. Saya di Mayong pernah musibah. Banjir longsor. Pipa air bersih sampai sekarang lebih kurang 2 minggu dari tanggal 10 sampai 18 hari Pak. Saya tiap hari mengeluarkan uang 50.000 untuk air minum Pak, untuk mandi. 50.000 derajat. Anggaran saya yang bergaji sudah habis. Terima kasih Pak Guntur, Pak Denira. Saya membantu saya Pak. Terima kasih Pak Wira. Baik. Ini Guntur yang bantu saya Pak. Ini Pak Wira membantu Pak Kadus, termasuk PDAN kemarin yang bantu saya. Saya langsung Pak Kadus, kita Pak PDAN Pak. Apa namanya? Tariana. Sekaliana. Saya nangis sampai sekarang beliau itu akan mengecek langsung ke desa untuk membawa air untuk jerikan karena medannya berat. Karena desa Mayong khususnya juga Rama Pastaman itu sampai sekarang airnya bernyari baik air irigasi maupun air bersih. Itu berada di Kadis. Selamat berdoa kepada Barjana. Terima kasih Pak Wira. Om Santi Om. Terima kasih Nang Bio di Mayong. Di belakang Nang Bio di Mayong. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Dengan siapa di mana Pak? Samiadi di sini. Silakan Pak Samiadi, gimana kabarnya? Biasa saja. Ada yang ngerukul tadi biasa-biasa saja. Selamat pagi. Begini Bapak Maya, ada mengatakan bahwa angka kemiskinan masyarakat Buleleng itu meningkat tinggi. Menurut Pak Komang itu angka dari mana itu? Apa itu hitungan angka berdasarkan data yang akurat, apa berdasarkan hitungan politik? Masyarakat bingung Pak Komang, mana yang benar? Sejauh ini menurut saya, pengamatan saya ya di Buleleng ini sampai sekarang pun terdengar atau tidak saya mendengar juga masyarakat yang kurang gizi buruk dan lapar dan sebagainya ya.
itu tolong dikasih sebenarnya ya. Sebab kadang-kadang semua sekarang itu non politik. Ya, pada macam seorang miskin itu biasanya ada sikap spesial masalah ya. Nah, ini perlu juga dijelaskan yang mana yang benar ya. Nah, dan saya sekali itu dengan angka yang akurat, tapi itu dengan politik jangan kita sekarang ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Samyade di Yudhistira. Di belakang Pak Samyade masih kita berikan kesempatan di 23455. Nanti sekalian diapresiasi oleh narasumber kita, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Selamat pagi. Pagi. Oke. Sekalian, Silakan Pak Kade. selamat pagi Pak Omang. Selamat pagi Pak Kades, saya selalu berjaga jauh. Ini dapat uang kemarin ya, tahun kemarin itu ya, dari KJB ya. Ya, Pak Selamat Pak Kade. Omang, walaupun udah lama nih kita ketemu. Nah, Terima kasih dari ya. support itu. Yang gini Pak Omang, jadi saya mungkin keluar sedikit, tapi ini ada hubungannya dengan Pak Omang ini. Iya. Begini Pak Omang, jadi saya ingin bicara tentang pengemis-pengemis yang berkeliaran sekarang di Buleleng Pak Omang. Itu sepertinya sudah mulai marak dan mereka itu tetap eksis gitu loh. Artinya gini loh, setiap terutama hari raya ya, kemarin pagar besi itu saya sempat waktu di Pulau Jaganate itu malah sampai di Jaban Pura dia ya minta-minta itu, dan orangnya itu saja Pak. Iya. Saya buat foto ya, orang-orangnya yang saya ketemukan juga di Gor waktu ada acara apa namanya, pokoknya ada pameran dan sebagainya, orang-orangnya itu saja gitu. Terus satu hal lagi yang di minimarket itu Pak, itu sepertinya banyak orang, mohon maaf ini nggak sadar, yang ngasih itu mungkin pendapatannya jauh daripada yang dikasih Pak. Iya. Saya kalau ini apa namanya, rasa sosial masyarakat itu gede-gede sekali. Dan saya salut sebenarnya, keluar dia ngasih 500.000 gitu. Tapi setiap malam, karena saya dekat dengan salah satu minimarket di Buleleng, saya tanya sama kasirnya itu setiap malam orang pes minimal 150 Pak. 150 kali ini minimal itu nukaran uang kecil itu sampai 200, bayangkan penghasilannya Pak. Dan itu apa namanya, dibiarkan begitu saja gitu, daripada yang ngorek-ngorek sampah dengan ini kan sepertinya kumpulnya sama gitu, tapi penghasilannya satu banding sekian Pak. Bagaimana tindakan dari dinas sosial sendiri yang bekerja sama mungkin dengan dinas Satpol PP mungkin ya. Seperti itu saya belum pernah, mudah-mudahan saya yang nggak pernah baca koran ini, ada istilahnya semacam razia itu. Dan didata mereka nggak difoto itu, nanti kalau ketemu peringatan kedua, saya koleksi foto saya banyak sekali Pak. Di setiap minimarket itu saya lihat kadang-kadang nacen nih, kadang-kadang memen itu, kadang-kadang memen itu sampai yang di trotoar toko gitu, anaknya saja. Banyak mereka itu, dan kadang-kadang saya juga kaget Pak ketika saya ngajak cucu gitu beli es krim 5.000, mana ada yang gitu-gitu es krim itu saya tali. Benar ini saya sampai ketemu dengan kasir itu, saya ngomong, oh Pak gaji ini 5 bulan sangat ya yang Pak. Nah itu sekedar fenomena yang ada, mudah-mudahan saja kenaikan ini bisa menjadi ada maknanya gitu. Mudah-mudahan saja ke depannya gimana caranya agar hal-hal seperti ini bisa berkurang lah di tempat kita. Selamat bertugas, salam. Terima kasih Pak Kadek Haryadi di Gajah Mada. 4 penelpon sudah kita berikan kesempatan, silakan Pak Komang memberikan apresiasinya. Baik. Baik Pak Ketut dan para pecinta Radio Guntur dimanapun berada. Yang pertama Pak Sengen di disebut. Terima kasih Pak Sengen. Jadi tempo hari sudah sempat kita komunikasi dengan Pak Sengen dengan timnya. Memang inilah sesungguhnya harapan kami di Dinas Sosial, karena keterbatasan tenaga terutama untuk mengawasi program-program pemerintah terkait dengan masalah kesosialan. Kami berharap banyak sebetulnya ada berbagai informasi yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,
untuk memberikan informasi-informasi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap program-program yang dikawal oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten. Contoh misalnya terkait dengan beras sejahtera. Beras sejahtera ini memang kuasa pengguna anggaran ke Kementerian Sosial. Pelaksana di bawah adalah IPA. Kemudian kami Dinas Sosial adalah untuk memberikan pengawasan. Apabila terjadi penyimpangan pertama adalah beras itu kan sudah satu paket 15 kilo. Nah, itu harus 15 kilo diterima oleh warga masyarakat. Kemudian yang kedua, beras itu kan dalam kondisi beras yang bagus. Bukan beras yang kutuan, bukan beras yang remuk, bukan beras yang gembel, bukan beras yang apok dan sebagainya. Nah, ini semestinya siogianya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya memberikan informasi kepada kami. Kebetulan pasangan kemarin saya bekali dengan data. Jadi data masalah kemiskinan. Siapa-siapa yang berhak yang menerima program Bastra ini. Jangan sampai nanti karena ada hubungan kekerabatan, hubungan emosional, orangnya tidak berhak menerima sehingga diberikan seperti itu. Saya sempat mondek ke sana 2 kali memang. Termasuk ada beberapa orang tua atau lansia yang boleh katakan perantau yang siogianya itu mendapat sentuhan dari pemerintah desa. Saya sudah sampaikan tolong ini disentuh, jangan sampai tidak disentuh. Betapa dosanya kita sebagai aparatur di tingkat desa yang siogianya mereka dapat hak untuk memperoleh bantuan pemerintah, terutama dari bidang Bastra, tetapi mereka tidak disentuh. Ini tolong menjadi perhatian. Kenapanya itu sudah mulai kena itu, tapi ya saya mungkin ada beberapa desa yang saya memang harus banyak saya kunjungi sesuai dengan apa yang disarankan oleh Pasengan. Tapi saya dengan grupnya Pasengan ya saya berharap banyak nanti kemana-kemana yang harus kita melangkah, yang terutama yang ada kaitannya dengan program-program yang tidak sempat menyentuh rakyat yang sebenarnya punya hak untuk dapat sentuhan program itu yang pertama untuk Pasengan. Nah, kemudian yang kedua untuk Nangbion. Memang saya kan termasuk Pak Bupati tempo hari merasa istilahnya ya tersentuh sekali bahwa Pertuni tidak dapat bantuan, kan ceritanya begitu sempat muncul di permukaan. Nah, setelah kami duduk, bukan begitu Pak. Tahun ini Pertuni tidak dapat bantuan waktu itu tahun 2015. Tidak boleh berturut-turut. Tidak boleh berturut-turut itu yang pertama. Nah, dari cerita itu saya kan memang berusaha bagaimana namanya grup Pertuni ini bisa dapat sentuhan berupa kubu atau UM yang nilainya 5 juta per orang atau per keluarga. Saya sesuai dengan data yang ada di Ketua Pertuni, Siki, saya input data itu. Karena yang tahu orang itu buta atau tidak buta, saya kan tidak tahu buta apa tidak. Orang ini kan nggak bisa membuka mata, yang tahu dokter itu. Kan begitu ada. Nah, karena itu datanya sudah ada data Pertuni, datanya lawatannya si A, si B, si C, si D. Nama-namanya itu kami coba usulkan ke Jakarta. Kami usulkan ke kementerian, memang jumlahnya waktu itu 56. Semuanya belum semua tercover kok, belum semua tercover. Nah, setelah tercover data ini, kemudian setelah diverifikasi, disetujuilah 46. 46 ya Pak Sejuan. Kemudian ternyata beliau tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena beliau adalah PNS. Itu ceritanya. Pensiunan. Saya bilang, Pak, apakah tidak sesuai dengan Undang-Undang 34? Parkir miskin orang telantar adalah tanggung jawab negara. Betul. Parkir miskin yang mana, orang telantar yang mana? Kalau telantar kan berarti orang tidak punya apa-apa. Dibilang itu sama direktur. Tidak mungkin orang telantar itu dia orang mampu, tidak mungkin itu. Jadi oleh karena itu dalam arti mampu itu kan berarti dia sudah punya penghasilan tetap. Penghasilan tetap artinya penghasilan tiap bulan secara rutin itu. Nah, dasar pertimbangan dari kementerian seperti itu. Ya kami mengikuti regulasi, jangan sampai nanti regulasi salah. Nah, kemudian informasi tadi dari Bongan Cina itu dibilang mampu atau kaya dia dapat sentuhan program ini, berarti yang miskin itu kan mentalnya, karena orang Pertuni yang dari Bongan Cina dia mengaku miskin, semestinya kalau dia itu merasa miskin, kalau memang betul miskin, ya tentu kami akan bantu. Tapi kalau dia memang orang kaya, kemudian mengaku miskin,
mudah-mudahan dia nanti miskin itu kan gitu jadinya ini. Tapi ya namanya banyak orang tentu kecemburuan atau kesalahpahaman itu pasti akan terjadi. Namun demikian informasi dasar yang telah disampaikan Habib ini tentu akan kami menjadi pedoman untuk bisa ditindaklanjuti bagaimana program-program untuk orang penyandang cacat terutama tunanetra atau petuni ini betul-betul kita bisa berdayakan. Malah tahun ini Pak Bupati memberikan bantuan pada petuni terkait dengan IPA di tahun 2017. Jadi kurang apa sebetulnya petuni apa perhatian pemerintah baik perhatian pemerintah daerah Kota Belem maupun pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Termasuk juga kalau ada petuni yang mau keinginan untuk menjadi katakanlah memperoleh keterampilan khusus, kita akan kirim ke Mahatmya di Tabanan. Itu disekolahkan paling tidak 3 sampai 6 bulan. Supaya betul-betul mereka terampil itu. Setelah kemarin kayak 2 tahun yang lalu setelah kami sekolahkan di sana 3 bulan, begitu datang, begitu dia terampil, diberikan matras, tempat tidur untuk pijet yang suka pijet. Kemudian yang misalnya katakanlah ada kegiatan yang lain, punya keterampilan yang lain, misalnya membuat semat atau buat sapu dan sebagainya, kita juga bantu untuk peralatannya itu kayak di Bengkale kemarin. Itu banyak sampai buat inke itu. Nah, kemarin saya coba kunjungi yang ada di Panji Banga. Itu Panjeman Kawi. Sekarang patut sekali waktu kita lihat. Itu orang buta kedua-duanya. Suami maupun istri buta. Tetapi rumahnya sekarang bukan rame. Bagus Pak. Karena apa? 1 hari dari pagi jam 8 sampai jam 10 malam pasiennya tidak pernah berhenti. Jadi bukan dia kaya dulu, tidak. Awalnya dia miskin karena sekarang dia itu laris sebagai pengusaha, pengobat, ya sehingga penghasilannya tiap hari besar itu ininya. Nah kemudian yang berikut Pak Sabiade. Di Pak Sabiade, data yang saya punya bukan data politik. Saya kan bukan orang politik dan saya juga tidak suka politik-politikan. Tapi kalau dipolitisir ya sama orang ya sering itu padahal biasa itu padahal saya itu nggak ngerti politik juga nggak ngerti. Kemudian saya bekerja untuk perpolitikan juga tidak ngerti dan tidak pernah, tetapi kalau dipolitisir ya sering itu intinya. Nah sesungguhnya hasil verifikasi dan validasi data kami itu lengkap. Saya itu punya instrumen, bukan saya duduk di atas meja mengatakan data itu turun, kemudian ada penambahan dan sebagainya. Tidak. Jadi kami melaksanakan verifikasi dan validasi data itu di tahun 2015 itu 6 bulan Pak. Dari bulan Juni sampai bulan Desember dengan mengerahkan 200 potensi sosial. 200 potensi sosial termasuk saya sebagai kepala juga turun ke lapangan. Dengan kepala bida, eselon 3, eselon 4, serta tenaga kontrak. Semua total ke lapangan. Kemudian PKH yang jumlahnya 53 orang. Kemudian TKSK yang jumlahnya di 9 kecamatan. Kemudian Tagana yang jumlahnya 72 orang. Belum PSM yang jumlahnya 148 orang. Dan kaur kesla yang ada di desa. Itu berapa ratus orang kita turun ke lapangan tanpa biaya Pak. Karena pada waktu itu kita tidak sempat menganggarkan bahwa itu harus dilaksanakan. Verifikasi dan validasi. Nah setelah verifikasi dan validasi data selesai, kami kompilir semua. Di tahun 2016, pada tanggal 17 sampai 19 Februari 2016, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, kami sendiri mendampingi untuk rakor kemiskinan di Diskoperi Ancol. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan nasional yang jumlahnya pada itu 49. Kalau boleh nanti kita turun, Pak Samiade kalau setuju, kita turun sama-sama lah nanti. Kita sampel aja, yang dimana data sosial ini yang tidak match gitu. Katakanlah ambil satu desa ambil 10 orang namanya si Pak Wirat, saya, siapa lagi. Kita cocokkan betul nggak orang itu miskin. Ini saya tidak ada data politik, apalagi DPT bukan itu, saya punya tidak ada DPT. Yang saya punya adalah data kemiskinan itu di mana di tahun 2011 PPLS 2011 kan 51.834. Nah
berdasarkan hasil evaluasi daripada TNP2K pusat, terjadi penurunan menjadi 41.000 lebih. Sehingga KPS di Dinas Sosial, KPS di Kementerian Sosial yang diturunkan ke seluruh rakyat Buleleng itu menjadi 41.000 lebih. Nah, setelah kami melaksanakan verifikasi dan validasi di tahun 2015, pada bulan Juni sampai Desember, ternyata yang diketemukan hanya 34.000. Dari data yang ada dari TNP2K. Sedangkan di luar itu diketemukan 14.000. Nah, setelah disanding datanya digabungkan, menjadilah 49.000 lebih keluarga miskin yang ada di Kabupaten Buleleng. Tahun ini kami verifikasi lagi. Validasi lagi 49.000 berapa sih sesungguhnya, apakah ada penurunan apa tidak. Tapi mudah-mudahan ada penurunan karena sudah program-program sudah diluncurkan. Mohon maaf, beli Samiades sesungguhnya saya itu tidak ada kaitannya dengan data politik. Murni kalau saya berbicara data kemiskinan ya murni data kemiskinan. Kemudian yang terakhir Pak Kadek Karyana mengenai pengemis, setuju Pak. Saya setuju sekali pengemis ini di sweeping habis-habisan. Tapi kalau saya sweeping kan nggak mungkin saya sendiri. Kalau namanya sweeping ini kan harus gabungan. Itu ada institusi, kemudian ada Satpol PP, kemudian ada kepolisian, kemudian ada dinas sosial, kemudian ada kejaksaan, kemudian ada pengadilan, kemudian ada Kesbangpol, kemudian ada perhubungan. Dan saya sudah komit dengan Pak Camat Kubu dan Pak Kepala Desa Kepala Desa yang salah satu di Kubu itu untuk orang-orang miskin itu. Bukan Medahan lagi satu desa lupa. Kalau sudah terlanjur ngomong udah lupa. Termasuk dengan dinas sosial di sana. Iya, dinas sosial di Karangasem. Itu saya sudah komit bahwa nanti kalau ada pengembalian orang-orang yang di sweeping di Buleleng orang miskin itu akan dikenai denda adat. Mereka kena denda adat. Karena sungguhnya setelah saya turun di Munti Gunung, saya diajak sama Perbekal. Kebetulan Agung ini kan Perbekal baru di Munti Gunung, yang lama dia tinggal di Kutip. Saya diajak ke sana Pak Ketut. Saya kaget. Melihat orang pengemis yang rumahnya seperti itu. Rumahnya bagus banget. Pakai keramik rumahnya. Pakai parkir mobil lagi. Parkir mobil betul. Ada yang punya carry. Ya ampun, ini kok orang pengemis di Buleleng yang saya ketemukan sekarang kok begini dia rumahnya. Ini orang ini betul-betul mentalnya yang miskin. Fisiknya mampu dia, tapi mentalnya betul-betul miskin. Saya sampai tidak paham, saya bisa ngomong soal Perbekal. Sampai sekarang saya hubungan dengan Perbekal, hubungan dengan Camat Kubu, sewaktu-waktu bisa kontak. Nah, oleh karena itu, mungkin ini kami berharap banyak dalam waktu segera, kalau memang harus sweeping, kita sweeping. Sweeping jangan berhenti. Kejar aja di mana sampai ke lubang tikus. Ya, itu saya setuju. Dan nanti kalau memang kita temukan, kita kumpulkan, saya mungkin nanti akan bangun tenda nanti di kantor sosial. Bangun tenda aja, misalnya tampung berapa hari itu. Nah, nanti baru saya kontak Camat Kubu atau Pak Camat mau ke sini atau kami yang datang ke sana. Tapi tahun-tahun sebelumnya kan pernah dilakukan. Nah, karena saya ingat sekali di tahun lalu 3 tahun. Di foto 3 kali. satu-satu ya. Satu-satu. Itu ada saya itu seperti ya katakanlah ya, kadang-kadang saya itu seperti ngantri cari SIM Pak. Kayak orang cari SIM. Kadang-kadang saya itu berpikir tidakkah berdosa saya lakukan ini kok moto orang pengemis ini kayak satu-satu orang kayak DPO itu rasanya kan DPO gitu loh. Tapi setelah saya tahun lalu karena Bupati Humas sempat waktu itu hadir waktu di Munti Gunung terkait dengan masalah pengemis ini, karena saya selalu teriak kan, saya sempat teriak pada PMK Karangasem terkait dengan masalah pengemis. Di Buleleng ini tidak ada orang pengemis. Pengemis itu hanya berasal dari sebelah timur, termasuk juga Kepala Dinas Sosial Karangasem, saya semprot juga karena kebetulan orangnya dari Buleleng. Kamu ini malu-maluin aja, masa pengemis kamu tidak bisa tahan di sana. Tahan pengemisnya, jangan sampai lolos ke Buleleng. Bukan hanya lolos ke Buleleng, lolos ke seluruh Bali. Pengemis ini
Tahun lalu kami sudah sepakat, nanti kalau ada laporan apalagi membawa, kan tempo hari sempat saya bawa langsung ke Munti Gunung. Nanti kalau ada akan saya antar lagi, saya yang akan kawal. Biar nanti saya ketemu Pak Camat, berbekal pasti, nanti akan kita duduk bersama di balai masyarakat, nanti kita foto, orang ini dia akan kena denda. Tidak boleh keluar setahun. Oh gitu ya? Ya, itu sudah ada awig-awig di sana. Siapapun yang ngemis kemudian dilaporkan apalagi diantar, ini akan dikenai sanksi adat selama setahun. Nggak boleh keluar. Nah, sekarang sudah mulai ada penurunan informasi dari Pak Camat Kubu bahwa penurunan angka pengemis. Tapi informasi dasar Pak Kades, terima kasih. Mungkin mudah-mudahan nanti segera kita lakukan sebelum nyepi untuk kita supir ngobrol lah. Semua itu saya suka itu. Saya memang operasi saya memang suka daripada di kantor nguap-nguap lebih baik obrak-abrik di lapangan. Kita habisin itu orang-orang pengemis itu. Ya, yang penting manusiawi aja lah gitu. Jangan dikepukin nanti kita salah nanti. Ya, kami siap nanti bangun tenda komando nanti di belakang kantor untuk menampung orang-orang pengemis ini dalam 1 minggu. Rasanya sembako masih cukup ada untuk memberikan makan pada mereka itu. Oke, baik, terima kasih Pak Komang sudah memberikan paparan panjang lebar dan juga sudah memberikan apresiasi kepada masyarakat Mitra 104,6 FM yang telah menyampaikan saran masukan pendapatnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Silakan closing statement. Terima kasih Pak Tut. Jadi untuk mengakhiri pertemuan ini, yang pertama saya berharap banyak pada seluruh aparatur di tingkat desa menyangkut program-program yang disampaikan kepada rakyat agar tepat sasaran. Kemudian yang kedua terkait dengan beras sejahtera ini supaya betul-betul dibagikan sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama peruntukannya kan 15 kilo. Jangan sampai beras ini dibagi-bagi rata. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembagian ini supaya dibagikan kepada mereka yang terdata sebagai orang miskin. Jangan sampai di luar konteks orang miskin karena bagaimanapun juga nanti akan kaitannya dengan pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian yang terakhir tentunya pengawasan untuk masalah bantuan-bantuan terkait dengan orang miskin. Kami berharap dari seluruh tokoh elemen masyarakat untuk bisa berikan informasi-informasi apabila terjadi penyimpangan. Itu yang perlu saya sampaikan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Gede Komang sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur. Demikian halnya dengan Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi. Saya sampaikan terima kasih. Waktu saya kembali kepada rekan-rekan. Silakan.